belum ada Ibu Grace. Ya. Ya. Salam Bapak. Ya, shalom. Ya, silakan. Lalu saya mau bertanya kepada Ibu. Perkenalkan diri dulu, Ibu Grace, supaya dikenal ya. Saya Ibu Grace dari Bali, tapi saya berdomisili di Kuala Lumpur untuk bekerja. Saya mau bertanya dengan Ibu, bagaimana boleh menghadapi masalah Bapak saat itu dengan tenang, dengan teguh, selain kekuatan dari Tuhan, secara manusianya macam mana? Mohon dijawab. Oke, silakan Ibu. Ya. Saya dulu nikah dengan Pak Jarod kan dalam kondisi Pak Jarod tuh benar-benar miskin ya, nggak punya apa-apa, dan saya cinta dia, saya mau terima dia gitu. Lalu Tuhan berkati, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih anak-anak juga sukses ya. Kalau itu sekarang Tuhan izinkan hilang lagi, misalnya diambil lagi, ya sudah, saya mengucap syukur aja sudah dikasih kesempatan Tuhan menikmati sekian tahun. Lalu kalau misalnya saya harus kembali ke kondisi awal dulu waktu menikah nggak punya apa-apa, it's okay Tuhan, saya mengucap syukur untuk masa-masa menikmati. Tapi ternyata enggak kok, buktinya sekarang saya masih hidup dan bisa menikmati. Jadi walaupun ada yang kehilangan, tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menyertai, itu yang pertama. Lalu justru yang tadi Pak Jarod bilang, di padang gurun ini kita lihat yang awan, yang api. Justru waktu saya berkelimpahan, ya saya mengucap syukur, tapi justru ketika di padang gurun ini, saya heran, kulkas saya tuh nggak pernah kosong, Bu. Buah belum habis, ada yang ngirim lagi. Ya, udah mau habis, kirim lagi. Tuhan, ini banyak bener yang ngirim. Tapi waktu saya punya uang, nggak ada yang ngirim, Bu. Yang ngirim tuh macam-macam tuh, ngirim lodeh. Ini baju batik dikirim orang nih. Ada yang ngirim baju batik sampai laptop loh. Istri saya laptopnya rusak gitu. Pertama kali ganti. Ada orang loh, dan yang ngirim ini bukan pengusaha yang laptop ya, pendeta dari daerah itu bisa ngirim laptop. Dia transit ke Jakarta, temui saya ke airport gitu ya. Kenapa? Saya bawa laptop buat Bapak loh. Ini kalau pengusaha gitu ya ngasih, ini pendeta di daerah ngasih saya laptop. Itu kan benar kayak yang tidak masuk akal gitu. Tapi ada juga yang pengusaha di Jakarta yang ngasih ini ngasih itu. Jadi terus ini baru saja alat saya rusak, alat untuk penjernih air. Lalu saya pas telepon kasih tahu itu, saya kirim Pak, langsung saya ganti yang baru. Jadi justru sekarang ini kita melihat kemurahan-kemurahan Tuhan itu yang kayak amazing ya. Jadi memang kita waktu diberkati juga kita senang ya, bisa keluar negeri tiap bulan, tapi juga ada bersyukurnya begini. Istri saya pernah bilang begini, ya kita bersyukurlah semuanya kayak ada pas waktunya. Memang yang waktu anak terakhir masih belum selesai kuliah, tapi tinggal semester terakhir. Nah untuk tinggal semester terakhir itu untuk nyelesain saya jual mobil gitu ya. Tapi ya paling enggak tadi istri saya bilang kita udah nikmati kelimpahan cukup lama gitu ya, sampai anak-anak selesai kuliah. Mereka udah, bahkan sekarang yang anak paling kecil yang waktu itu saya harus jual mobil untuk semester terakhirnya, di masa pandemi ini pun dapat pekerjaan. Dia pulang dari Australia ke Jakarta. Nah waktu dulu emang yang paling berat itu yang anak kecil ini, karena dia Australia itu biaya hidupnya mahal. 1 bulan itu bisa sampai 25 juta lebih. Ya, kosnya aja bisa 15 juta. Makannya bisa 15 juta, 30 juta. Belum sekolahnya. Bisa 40-50 juta loh anak sekolah di luar negeri. Kalau kita punya usaha besar kan nggak bagus, nggak masalah. Begitu bangkrut, itu kan berat sekali tuh. Aduh, itu nyap, itu benar-benar kayak nafas dari. Nah, begitu anak selesai, pandemi datang. Sekolah pun jadi rugi. Wah, tapi paling nggak anak udah selesai ya, dan mulai. Jadi kita jadi bersyukur itu kayak coba itu kejadiannya ini kayak setahun di muka anak saya harus pulang kuliah. Jadi kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Bahkan kita semakin banyak melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah ini. Ya, begitu Bu. Ya, karena saya tengok di YouTube-nya Bapak banyak sekali itu menjadikan inspirasi bagi ibu-ibu rumah tangga yang lain. Betul, saya tengok dari like-nya pun banyak dan luar biasa. Itu yang
saya tanyakan awal-awal memang sama sekali tak ada shock ya Bu ya. Ada shock nggak dong? Ditanya. Ibu gimana Bu? Awal-awal shock kita Ibu. Tak ada kejok, Ya, tak shock, ada kaget kejutnya, gitu, kaget. Kalau soal materi saya tidak terlalu shock Bu. Yang penting saya nggak punya utang. Gitu. Ya. Tapi waktu anak sakit shock sekali. Dan kita nggak siap dengan seandainya anak sampai kenapa Tuhan tolong kami belum siap gitu. Dan tapi kami bisa melewati itu dan Tuhan sembuhkan anak saya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk menjadi inspirasi buat kami semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa.